Begitu mengasihi kami. Engkau mau Tuhan menjadi manusia, bahkan menjadi hamba untuk kami semua. Terima kasih buat kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengisi setiap relung hati ini Tuhan. Sehingga kami orang-orang yang percaya, kami orang-orang yang mempunyai pengharapan yang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kasih sayang-Mu, untuk pemeliharaan-Mu yang dahsyat atas kami Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh merasakan bahwa Engkau benar-benar lahir di dalam hati kami. Kami benar-benar memuliakan dan bersorak untuk kemenangan ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari berkati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan benih ilahi ini dicuri oleh kuasa roh jahat. Tetapi biarlah benih ilahi ini Tuhan boleh bertumbuh, boleh menghasilkan buahnya dan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengarkannya. Otoritas-Mu berkuasa di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal buat jemaat Tuhan di Mount Hermon yang terkasih, bahwa hari ini kita boleh merayakan Natal dengan segala kesederhanaan, dengan segala keterbatasan kita, dan kita merayakan Natal yang tertunda. Kalau kemarin di Youth juga kami merayakan Natal, itu bukan saja perayaan Natal yang tertunda, tetapi siapa? Anak-anak muda kalau tahu, yang tertunda apa? Gantengnya juga tertunda, ya, ganteng yang tertunda. Hari ini kita mendapatkan tema dari Sinode Pusat
yaitu saudara bisa lihat di spanduk sebelah kiri ke kanan saya. Itulah tema yang ditaruh oleh sinode untuk kita bisa mendapatkan berkat dari tema itu, ya. Jadi dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 itu temanya. Temanya adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa, ya. Ayatnya berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat menyampaikan kabar sukacita, bahkan mengatakan jangan takut. Kenapa malaikat bilang jangan takut? Apakah penampakan malaikat kepada gembala-gembala itu menyeramkan? Tidak, Bapak Ibu. Karena gembala-gembala itu baru tahu mungkin wujud malaikat seperti apa. Baru tahu mungkin kejadiannya seheboh itu. Baru tahu ada terang yang bersinar terang di tengah padang ilalang. Sehingga malaikat katakan jangan takut, ya. Jangan takut juga mengandung arti bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberikan supaya tidak takut dengan apapun juga. Amin. Jadi keadaan sekarang memang benar, Bapak Ibu. Sekarang lagi kita sedang banyak sekali ditimpa oleh malapetaka, kalau boleh saya sebutkan seperti itu. Bahkan virus corona menjadi-jadi. Bahkan di antara kita yang pernah kena dan sekarang sembuh. Dan bahkan saya dengar tadi saudara-saudara kami juga banyak yang baru kena. Jadi kalau kita sudah lebih kena duluan dan sembuh, sekarang teman-teman saya baru kena. Jadi boleh merasakan boleh merasakan penderitaan yang sama. Firman Tuhan nggak pernah meleset. Kalau dikatakan kau akan mengalami penderitaan yang sama, sama-sama menderita. Ya, jadi tapi firman Tuhan katakan lewat malaikat itu kepada para gembala, jangan takut. Ya, jangan takut. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita tidak merasa takut dengan keadaan ini, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Jadi segala sesuatu kita sikapi dengan tenang, kita sikapi dengan ucapan syukur, kita sikapi dengan hati yang berpikir positif. Jadi apapun keadaan yang sedang terjadi atas bangsa ini, atas bumi ini, malaikat Tuhan lewat malaikat yang mengatakan jangan takut. Alasannya kenapa? Karena dikatakan akan memberikan kabar sukacita, kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Artinya di balik segala malapetaka, di balik segala kesusahan, di balik segala penderitaan, ada sebuah titik terang, yaitu kesukaan besar. Amin. Amin. Jadi kita harus berpikir positif, Bapak Ibu semuanya. Jangan mulai ketakutan dengan apa yang ada. Dan jangan mulai merasa pesimis dengan kehidupan, bahkan dengan segala persoalan kita. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus, waktu itu dikabarkan lewat gembala-gembala. Malaikat katakan jangan takut, karena akan terjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hebat. Padahal waktu itu yang menanti-nantikan juru selamat mungkin hanya yang tahu tentang nubuatan daripada firman Tuhan ini, yaitu umat Israel. Tetapi malaikat Tuhan menyatakan diri, mengatakan seluruh bangsa. Seluruh bangsa berarti bukan saja orang Israel, tetapi saudara dan saya.
Amin. Jadi kita perlu berbahagia karena keselamatan itu datang bukan dari siapa-siapa, tetapi keselamatan datang dari Israel. Dan keselamatan itu boleh kita terima dengan cuma-cuma. Amin. Jadi kalau malaikat Tuhan bilang jangan takut, ya udah jangan takut Bapak Ibu. Jadi menghadapi persoalan sekarang yang sedang terjadi, misalnya hari ini kita banyak terinfeksi COVID atau yang kena COVID, ya sudah, kita ikutin protokol. Protokol apa? Bukan protokol upacara, tapi protokol kesehatan dari WHO atau dari pemerintah. Kalau suruh pakai masker, pakai masker. Nah, saya ini lagi khotbah, jadi saya lepas karena begitu ngomong kalau pakai masker agak ngap. Untung aja berjauhan dengan saudara ya. Jadi saudara harus pakai masker gitu ya. Kalau disuruh cuci tangan, suruh jaga jarak, suruh jangan main-main, ya jangan main-main gitu ya. Tetapi dibilang takut, wah takut kena COVID, tiba-tiba takut ke gereja juga. Ya itu juga hal yang tidak berkenan. Artinya kalau engkau memang pada dasarnya menjaga diri, ya jagalah dengan baik. Jangan ibadah untuk alasan gitu ya. Jangan ibadah untuk alasan, wah saya nggak mau ibadah dulu karena nggak mau ketemu sama orang-orang gitu. Saya nggak mau ibadah dulu takut ketularan. Tapi mainnya kemana-mana gitu ya. Jadi ya nggak baik juga. Sudah tahu menjaga diri untuk tidak ibadah, tapi masih main ngelayap kemana-mana, itu sama saja dengan bohong gitu ya. Jadi lebih baik mendekat kepada Tuhan atau mendekat kepada manusia. Lebih baik justru di saat kesulitan, di saat keadaan yang seperti ini, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal ini berat bagi saya. Bahkan ketika Yud kemarin saya Natalan, saya doa dengan sungguh di hadapan Tuhan. Karena beberapa hari hujan terus. Ini berhasil enggak ya? Ini berhasil enggak? Terus jemaat juga dilihat kayak ketiup angin. Artinya kayak angin-anginan gitu ya. Jadi kadang-kadang ini datang enggak? Ini datang. Dan hari ini juga termasuk banyak jemaat. Kalau mau dikumpulkan semua, ini enggak muat. Mau bangkunya di DPD juga enggak akan muat. Tapi sebagian besar dari jemaat ini juga enggak datang. Tapi ya puji Tuhan saja. Saya mengucap syukur saja, artinya saya mengadakan live streaming secara langsung supaya mereka bisa lihat juga perayaan Natal di tempat ini. Artinya ketika Tuhan memberikan sukacita besar, mereka juga mendapatkan sukacita yang besar. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan bilang jangan takut, ya udah jangan takut gitu ya. Karena begini, karena Tuhan sedang memberikan sukacita buat kita. Tuhan sedang memberikan damai sejahtera buat kita bagi orang yang percaya. Sedangkan sukacita itu sebenarnya apa? Sukacita sama kesenangan hampir beda-beda tipis Bapak Ibu. Tetapi sukacita yang di sini dianggap seperti diterjemahkan sebagai sukacita yang lebih rohani. Sukacita yang timbul dari hati. Ya, kalau kita senang, kita sukacita, kita gembira, timbulnya dari hati, itu pasti dari Tuhan. Sebagai contoh, misalnya contoh anak yang hilang. Begitu bapaknya melihat anak itu sudah pulang, dia merasakan girangnya luar biasa. Timbul sukacita dari hati yang luar biasa, makanya dia berlari jemput anaknya itu. Itu yang namanya sukacita rohani, sukacita yang timbul dari hati. Tetapi ada juga sukacita yang seolah-olah seperti duniawi. Misalnya sukacita yang atau senang-senang duniawi itu timbulnya bukan dari hati, tetapi dari mana? Dari pikiran atau dari kedagingan kita. Misalnya contoh, kita lagi stres, kita pergi ke diskotik, tiba-tiba dengar musik, ajep. Kita senang sesaat, senang sesaat. Tetapi arahnya membawa malapetaka. Ketika lagi ajep, temennya bilang,
Bro, minum bro, minum bro, minum bro. Ya sini, gitu ya. Akhirnya minum mabok gitu ya. Terus lain. Nah, itu namanya kesenangan yang timbul dari pikiran dan dari kedagingan. Beda dengan sukacita yang timbul daripada hati. Karena timbul dari hati itu akan meluap menjadikan sebuah kedamaian yang dahsyat. Dan malaikat Tuhan menyampaikan kepada gembala itu supaya jangan takut, sebab memberitakan sukacita. Artinya sukacita yang akan membawa kemenangan, yang akan membawa damai sejahtera, yang akan membawa pengharapan bagi seluruh bangsa. Jadi kita bersyukur. Dikatakan seluruh bangsa, Indonesia termasuk seluruh bangsa. Dan saudara dan saya mendapatkan keselamatan itu karena keselamatan itu tidak gampang. Tidak semua orang mendapatkannya. Dan semua orang mereka mencari-cari keselamatan itu tapi tidak mendapatkannya. Oke Bapak Ibu. Jadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa artinya kita juga menikmati kesukaan besar. Nah, untuk mengisi kesukaan besar, untuk mengisi kelahiran Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Itu yang terpenting ya. Kalau kita belum bisa menyenangkan Tuhan, kalau belum kita bisa membuat gebrakan yang baik atau mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, setidak-tidaknya kita tidak berdosa. Amin. Setidak-tidak kalau kita belum bisa berbuat spektakuler untuk melayani Tuhan, yang penting setidak-tidaknya kita jangan melakukan kesalahan atau dosa yang disengaja aja, gitu ya. Jadi itu sudah sebagai tanda bahwa kelahiran Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Kalau kita mengalami kelahiran Tuhan di dalam hidup kita, maka pola pikir kehidupan kita akan berubah 100 derajat atau 180 derajat, balik lagi ya. Jadi 180 derajat itu kita mulai hidup benar. Mari kita isi kelahiran Tuhan Yesus. Benar-benar kita mengalami hidup yang baru. Benar-benar kita menjaga sikap yang benar di hadapan Tuhan. Artinya kalau tadi saya bilang kita belum bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan, setidak-tidaknya kita jangan berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mulai sedikit-sedikit kita tinggalkan hal yang tidak baik, kebiasaan buruk, mulai tinggalkan hal-hal yang kesia-siaan saja. Tetapi carilah Tuhan, mulailah berkenan kepadanya, karena kehidupan ini adalah sudah mulai masuk dalam kehidupan akhir zaman. Jadi orang semua bernubuat, hamba-hamba Tuhan bernubuat, kalau kedatangan Tuhan memang sudah sangat dekat. Saya amini saja. Makanya segala sesuatu harus kita persiapkan hidup kita. Jadi kita tidak mendandani muka kita. Tadi saya lihat tamburin berdandan, jadi cakep-cakep semua ya. Artinya gini, kita mendandani diri bukan secara fisik saja, tetapi roh kita, hati kita juga terus diperbaharui. Amin. Jadi untuk menyatakan kelahiran Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita, maka kita harus mulai hidup berdandan yang baik di hadapan Tuhan. Apa artinya persiapan diri kita? Karena saya bolak-balik selalu bercerita tentang kita adalah mempelai Kristus. Makanya kita harus bersiap diri. Koite banyak bercerita di komplek lagi. Saya bilang komplek itu berarti Bayamanya kawasan mewah gitu ya. Ini banyak yang meninggal. Orang meninggal katanya gampang banget gitu. Jadi baru minum obat, baru jalan minum obat tiba-tiba dut gitu ya. Terus ada yang kenapa dut, katanya udah sampai 5 ya Pak Inta ya. Udah sampai 5 orang. Jadi saya nggak bohong, berarti kemarin saya khotbah itu benar. Jadi antara kehidupan sama maut itu 11-12 Bapak Ibu. 11-12. Saya katakan seperti bunga rumput hari ini bermekaran, bertumbuh, tetapi besok udah dibawa angin dan layu dan dibawa angin. Artinya kita tidak tahu kapan tiba saatnya, gitu ya. Kapan tiba waktunya.
mau muda, mau tua, mau setengah muda, mau setengah tua, sama di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu waktu kita kapan. Untuk itu kita, Tuhan katakan apa? Berjaga-jagalah, supaya kita tetap siap siaga dalam keadaan apapun juga. Jadi setiap anak-anak Tuhan, mari momen yang baik ini, momen Natal ini yang memberikan sukacita besar, juga memberikan harapan dan kemenangan, supaya kita mulai menata diri kita, mulai hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita, karena kematian dan hidup itu beda tipis. Beda tipis, ibaratnya beda 11-12. Jadi saya banyak melihat orang bergelimpangan. Artinya kalau saya setiap hari hampir lewat pemakaman Tegalalur, itu sekarang Tegalalur udah nggak bisa ditempati untuk penguburan COVID katanya, karena sudah penuh, sudah dipindah di daerah mana gitu ya, sudah penuh. Dan artinya ini kelewatan, kuota orang meninggal itu kelewatan, Bapak Ibu. Jadi saya tidak menakut-nakutin, tapi saya bersyukur tinggal nggak jauh dari pemakaman. Karena dengan gitu saya bisa diingetin terus, oh iya, pada saatnya kita juga nanti akan pulang. Ya, pada saatnya kita akan kembali. Hari ini kita yang masih hidup, yang masih sehat, mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Jangan pernah sia-siakan hidup kita. Mulai tata sedikit-sedikit supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan main-main dengan ibadah. Jangan main-main dengan kehadiran Tuhan. Jangan anggap sepele ibadah itu. Ibadah kan masih ada besok lagi, minggu depan lagi. Ya kalau nyampe. Bener nggak? Kalau saudara nyampe sampai minggu depan, begitu saudara bilang hari Selasa, hari Rebo udah menguap, bisa Bapak Ibu. Makanya kita perlu dekat sama Tuhan, kita perlu melekat kepada Tuhan supaya kita aman dan nyaman. Amen. Jangan penyesalan itu datangnya terakhir ketika kita melek mata. Tuhan, aku di mana? Kok ini gelap sekali, tempatnya panas Tuhan. Kok aku ada ditempatkan di tempat sini bau belerang, bau amis, karena hidupmu menyia-nyiakan keselamatan. Tetapi kalau engkau menjaga hati, menjaga hidupmu benar di hadapan Tuhan, ketika kita buka mata, Tuhan, kok saya ada di bawah pohon yang rindang, banyak buah-buahan, terus itu ada kayak peri-peri pada terbang, ini di mana? Itu di Firdaus anakku. Jadi ini hanya gambaran saja. Jadi Bapak Ibu, kematian sudah pasti akan kita lewati. Semua orang tidak ada yang abadi. Amin. Semua orang nggak ada yang abadi. Buktinya dari orang tua kita saja, dari nenek moyang kita. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, ada yang lagi sakit, ada yang tinggal sebentar lagi gitu ya. Nah, artinya bahwa tidak ada yang abadi, tak ada yang abadi di dalam kehidupan ini, tinggal nunggu waktu saja. Kalau kita tidak bijak seperti 5 gadis yang bijak, kita akan menjadi 5 gadis yang bodoh. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Koko, Cici, Ii, dan semuanya yang saya kasihi, ayo jangan sepelekan hidup di dalam Tuhan. Mulai Natal ini ke depannya kita akan kita akan sungguh-sungguh beribadah, kita akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Dan setelah Natal ini kita masih punya agenda banyak, makanya saya bikin Natal ini pada penghujung bulan Januari ini, karena nanti di bulan Februari kita sudah masuk bulan Imlek, ya. Terus anak-anak muda bulan Valentine, bahkan anak-anak muda sudah siapkan acara Valentine yang baik. Wes mantap pokoknya, saya ada di situ, ya. Terus nanti untuk tanggal Imleknya tanggal 12 kita rayakan dari hari 14-nya sekalian, hari Minggunya, ya. Jadi biar sukacita gitu. Nanti setelah Imlek selesai, kita tahu-tahu sudah Paskah gitu ya, tahu-tahu sudah Paskah, tahu-tahu kayak bulannya cepat banget. Perasaan kemarin baru tahun baru ya. Baru tahun baru hari ini sudah tahu-tahu udah Januari udah mau lewat. Artinya waktu itu cepat berlalu. Jadi kalau kita nggak bijak, nggak mulai menata diri dengan mendandani diri, ya kita kalau lewat akan lewat. Ya, jadi mari
dalam momen yang bagus ini, saya ajak jemaat Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Untuk jemaat Tuhan, jangan sia-siakan ibadah. Ya, karena Tuhan sudah tempatkan saudara di tempat ini, beribadah di tempat ini. Ayo lakukan bersama-sama untuk kita bisa ditempa oleh Tuhan, mendapatkan terobosan rohani yang baik, mendapatkan pertumbuhan rohani yang baik, supaya hidup kita tidak sia-sia. Amin. Jadi puji Tuhan, akhirnya saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan khotbah ini sebagai momen yang luar biasa. Kita terus semangat, kita terus kuat, kita terus teguh, kita punya ikatan yang sama, hidup dalam kasih dan persaudaraan yang rukun, karena kita adalah umat pemenang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya ajak berdoa supaya kekuatan firman Tuhan ini nyata bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat Natal yang terindah, buat kelahiran-Mu yang membawa sukacita buat kami. Sukacita yang timbulnya dari hati akan melahirkan kedamaian, akan melahirkan sukacita yang luar biasa, sehingga kami semua anak-anak Tuhan pasti akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Biarlah kami di momen yang baik ini kami berkomitmen supaya kami lebih teguh, kami lebih taat, supaya kami bisa mengembangkan diri dalam hidup kami untuk kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih.